Kenapa kamu mengulurkan tangan? Tanyaku. Dia sedikit mengernyit. Kamu tidak mengerti. Aku memintamu untuk berdansa denganku. Kau tahu cara berdansa? Tanyaku heran. Astaga. Dia mengangguk sebagai jawaban. Kamu seharusnya merasa terhormat. Aku tidak berdansa dengan sembarang orang. Katanya dengan bangga. Aku agak khawatir dia akan menginjak kakiku. Tetapi aku tidak bisa menolak seseorang yang tampak begitu bersemangat dan memutuskan untuk bermurah hati. Aku meraih tangannya yang terulur. Iya, akan menjadi suatu kehormatan untuk berdansa denganmu. Saat itu, aku bertanya-tanya, apakah mataku sedang mempermainkanku? Sesaat, dia tampak seperti seorang pangeran yang sombong dengan senyum penuh percaya diri, yang mana sangat tidak biasa. Wajahnya sangat tampan. Aku menatapnya, hampir seperti kerasukan ketika dia mengangkat tanganku. Kalau begitu, mari kita mulai. Orkestra yang bergema di seluruh aula perjamuan juga dapat didengar di teras. Aku harus memimpin, kan? Aku bergerak perlahan, berusaha mempertimbangkan bahwa dia mungkin seorang pemula. Tapi yang mengejutkanku, dia mulai memimpinku. Hah? Langkahnya terlalu terampil untuk seorang pemula, bahkan arahannya sempurna tanpa cacat. Seolah-olah dia telah berlatih menari berkali-kali. Bagaimana mungkin? Aku menatapnya terpana. Aduh, mungkin karena aku tidak berkonsentrasi pada langkahku. Meski memakai sepatu hak tinggi, aku melewatkan satu langkah dan hampir terjatuh. Kamu tidak memperhatikan? Tegurnya. Tak lama kemudian, mata merahnya semakin dekat, sementara dia memeluk pinggangku erat-erat. Aku menjadi gugup dan berusaha melepaskan diri dari pelukannya. Apakah pergelangan kakimu baik-baik saja? Tanyanya. Meskipun dia berbicara dengan kasar, kata-katanya menunjukkan bahwa dia khawatir padaku. Entah mengapa, aku merasa aneh. Tidak apa-apa. Sekarang, aku mencoba menjauhkan diri. Tetapi tiba-tiba dia mengangkatku dengan gaya pengantin. Tunggu, apa yang dia lakukan? Saat aku terkejut dengan tindakannya yang tak terduga, dia mendudukkanku di bangku terdekat dan menempelkan sesuatu di pergelangan kakiku. Sensasi dingin itu mengingatkanku pada plester pereda nyeri. Ketika aku menatapnya dengan heran, dia menundukkan kepalanya. Kamu beruntung aku membawa salep ini. Kalau tidak, apa yang akan kamu lakukan? Keluhnya. Apakah dia membawa obat-obatan karena dia seorang tentara bayaran? Aku meliriknya sekilas. Terima kasih, kataku. Dia menundukkan kepalanya lebih rendah sebagai tanggapan, tampak kesal. Tidak perlu mengucapkan terima kasih, dan sampai terluka lagi. Aku melihat selai daun di atas kepalanya. Aku harus mengambilnya untuknya. Sudah selesai. Saat itu, dia mengangkat kepalanya sedikit. Aku jadi malu karena sepertinya aku mencoba membelai rambutnya. Dia memegang tanganku. Apa yang kau? Oh, apakah aku membuatnya marah? Wajahnya agak memerah. Jadi dia pasti marah padaku. Aku hendak meminta maaf ketika tiba-tiba aku mendengar sebuah suara. Apa yang sedang kalian lakukan? Aku menoleh ke arah pintu masuk teras. Tampak ayahku tengah menatap kami dengan ekspresi menakutkan. Ayah? Regis awalnya mengira dia akan beristirahat sejenak, tetapi Jubilian belum kembali dari teras untuk beberapa saat. Saat dia terus menjaga pintu masuk di aula perjamuan, dia mulai merasa gugup. Apakah sesuatu terjadi padanya? Meskipun sang Duk memiliki kemampuan untuk mendeteksi keberadaan makhluk hidup, ia sengaja menghindari menggunakan kekuatannya untuk mengamati teras demi menghormati privasi putrinya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai membayangkan skenario terburuk. Jika Kaisar bergerak, tentu saja dia tidak akan bertindak tergesa-gesa karena dia memiliki itu. Tetapi bukan hal yang mustahil baginya untuk melakukan tipu daya.
Duk jelas telah memprovokasi kaisar selama pertemuan terakhirnya dengannya. Menolak mengambil resiko, Regis mengaktifkan kekuatannya untuk mendeteksi gerakan putrinya di teras. Dia membelalakan matanya karena heran. Dia bersama seorang pria. Regis melotot ke arah pintu. Setelah sekilas mendeteksi gerakan Jubelian, dia menyimpulkan bahwa Jubelian sedang berhadapan dengan seseorang yang dikenalnya. Regis tidak punya pilihan selain bertindak hati-hati, karena dia tidak ingin mengecewakan putrinya lebih jauh. Kalau tidak, putrinya akan kehilangan kepercayaan padanya jika dia membuka pintu dalam keadaan seperti ini. Aku akan melihat siapa orang yang terlebih dahulu, lalu melakukan pemeriksaan latar belakang secara rahasia. Meski sudah berusaha bersabar sebagai seorang ayah, hal itu makin sulit dilakukan ketika dua orang di teras yang tadinya sudah dekat itu melangkah mendekati satu sama lain. Berani sekali dia. Regis mengepalkan tangannya tanpa sadar. Dari posisi tangan dan tubuh mereka, dia tahu bahwa mereka akan berdansa. Siapa orang yang bersama anak itu? Setelah apa yang terjadi dengan Mikhail, sang Duk merasa gugup memikirkan orang-orang tak berkualifikasi lainnya yang menipu putrinya. Sekarang, setelah seseorang berhasil mendekati putrinya tanpa sepengetahuannya, Regis menjadi kesal. Pada saat itu, Jubelian terhuyung. Regis tersentak tanpa sadar, tetapi dia tidak bergerak dari tempatnya karena putrinya tidak jatuh. Pria yang bersamanya dengan cepat menopangnya. Meskipun dia merasa lega, perasaan aneh menyelimutinya. Saat Jubelian dulu pernah pingsan, Regis berharap itu hanya mimpi buruk yang akan membangunkannya. Tapi kenyataannya tidak. Hatinya dipenuhi oleh rasa takut dan cemas bahwa putrinya mungkin pingsan tanpa pemberitahuan lagi, terutama saat ia tidak ada di dekatnya. Untungnya, putrinya selamat karena refleks cepat pria yang bersamanya. Instingnya cukup berguna. Meskipun harga dirinya cukup keras kepala, dia harus mengakui bahwa ada orang lain yang bisa melindungi putrinya. Tinju Regis mengepal erat saat ia mencoba menahan ketidaksabarannya. Tidak apa-apa, aku bisa menyelidiki siapa dia nanti. Pada saat itu, mata Regis dipenuhi amarah. Bajingan sialan. Ada alasan di balik luapan kata-kata kasarnya yang tiba-tiba, yang biasanya tidak ia gunakan. Berani sekali kau menyentuh putriku di sana. Regis biasanya sabar, seperti yang ditunjukkan oleh interaksinya dengan sang kaisar yang suka memprovokasinya. Namun, ketika penjahat itu menggendong putrinya dan mengangkat ujung roknya, dia membuka pintu dengan kasar. Sang Duk segera melihat pria itu menyentuh pergelangan kaki putrinya dengan kepala tertunduk, dan putrinya membelai kepalanya. Aku tidak tahu siapa dirimu, tetapi aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ketika si berandalan itu mengangkat kepalanya, ekspresi Regis menegang. Itu adalah muridnya yang bodoh, yang telah didiskualifikasinya sebagai calon pasangan putrinya. Maximilian, meskipun tampan dan berbakat, putra kaisar itu adalah pria yang sangat ganas dan sombong. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kepribadiannya yang bejat dan busuk berada jauh dari standar yang diharapkan Regis, bahkan lebih rendah dari rata-rata. Aura pembunuh terpancar dari mata Regis. Berani-beraninya pria ini mendekati putriku. Aku tidak akan mengucapkan terima kasih, karena kaulah yang memutuskan untuk menerimaku sebagai muridmu, kata Max suatu ketika. Meskipun kata-katanya terdengar arogan, Regis tidak marah padanya. Ia tidak mengharapkan imbalan apapun atas bantuannya, dan ia tidak sepicik itu hingga berdebat dengan anak yang belum dewasa. Meski begitu, ia tidak ingin apa-apa lagi selain memisahkan muridnya yang tidak tahu terima kasih itu dari putrinya saat itu juga. Dan untuk memperingatkannya agar tidak pernah mendekati putrinya lagi, ia ingin memukulinya sampai ia sadar. Perasaan aneh ini membuat kepalanya seperti terbakar. Ayah? Saat Regis melihat putrinya menatapnya dengan mata terbelalak, dia tahu dia tidak bisa melakukan ini. Dia mengebuskan nafas perlahan dan mengendurkan tinjunya yang erat. Tentu saja, tidak mungkin aku bisa menang melawanmu, Jubel. Namun, itu tidak berarti bahwa Regis menyetujui hubungan putrinya dengan muridnya. Jika dia memutuskan untuk tetap bersamanya, Regis bisa melihat dengan jelas kesulitan yang harus dihadapinya.
Dia bisa melakukan apa saja, tapi dia tidak boleh terlibat dengan pria itu. Dia terlalu berbahaya. Regis memutuskan untuk memisahkan keduanya dan memastikan mereka tidak pernah bertemu lagi. Ketika ayahku tiba-tiba masuk ke teras, aku menjadi sedikit gugup dan khawatir. Dia akan menyalahkanku karena tidak muncul di ruang pesta. Bertentangan dengan dugaanku, ayahku hanya mengulurkan tangannya. Akan aku tanyakan lebih lanjut nanti. Sekarang, mari kita pergi. Reaksinya aneh, karena dia tidak memarahiku. Tetapi aku mendekati ayahku. Baiklah, aku mencoba meraih tangannya, tetapi muridnya menahanku. Pergelangan kakimu, kamu kan terluka. Aku masih bisa berjalan, jadi rasanya agak memalukan dia mengatakan itu. Ayahku tersenyum ramah dan mengulurkan tangannya. Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Aku berusaha untuk terlihat acuh tak acuh, tetapi sepertinya ayahku sedang memberitahu muridnya bahwa aku tidak penting dan tidak perlu dipedulikan. Aku penasaran mengapa dia tidak marah. Apakah karena muridnya ada di sini? Perasaanku memburuk ketika seseorang tiba-tiba mengangkatku. Hah? Aku menatap ayahku dengan heran, bertanya-tanya, mengapa sekarang dia menggendongku? Karena dia putriku, katanya sambil tersenyum tipis. Dulu aku pasti terguncang oleh kata-katanya karena aku masih anak kecil yang mendambakan cinta. Tapi sekarang aku tidak seperti itu lagi. Aku tidak bisa mengharap apapun darinya. Harapan-harapan di masa lalu hanyalah harapan-harapan palsu yang selalu mengecewakanku. Kupikir dia mungkin akan mencintaiku jika aku bersikap manis dan menurutinya. Tetapi aku tidak berniat untuk meneruskan perilaku bodoh itu lagi. Karena aku tahu bagaimana kisah ini berakhir. Aku tenggelam dalam pikiran pahit selama beberapa saat ketika mendengar ayahku berbicara. Aku yang akan mengunjungimu, jadi jangan datang lagi ke rumahku. Sebagai seseorang yang tidak sering berpergian, ayahku secara pribadi memberitahu muridnya bahwa ia akan mengunjunginya. Tampaknya ia sangat menyayanginya. Tetapi ketika aku melirik pemuda itu, aku melihat bahwa ia sedikit mengernyit. Bukankah ekspresinya agak aneh untuk seseorang yang seharusnya sangat tersentuh? Tunggu, ayah, bukankah ini agak berlebihan? Aku tidak menyangka dia akan memasuki ruang perjamuan sambil menggendongku seperti ini. Tapi ternyata dia melakukannya. Ayah, saat aku memanggilnya, mata birunya menoleh ke arahku. Kau cedera pergelangan kaki, tidak perlu memaksakan diri untuk tetap berada di pesta ini. Tidak, bukan itu. Aku ingin kau melepaskanku karena aku malu. Namun, jika aku bertengkar dengannya tentang masalah ini, aku hanya akan semakin menonjol. Perhatian yang sudah kuterima sudah lebih dari cukup. Aku hanya ingin menghilang dengan tenang. Meskipun aku berharap sebaliknya, kenyataannya tidak sebaik itu. Perhatian semua orang di aula perjamuan tertuju pada kami. Begitu pula Kon Arlo, pemilik rumah besar ini. Dia mendekati kami. Yang mulia, apakah terjadi sesuatu? Putriku sedang tidak enak badan, jadi kami harus pergi, kata ayahku. Aku mendesah. Ini sungguh memalukan. Rencanaku sebenarnya adalah pulang setelah menghadiri pesta dengan tenang. Karena itu satu-satunya cara untuk menghindari reaksi dari orang-orang. Tapi sekarang, aku malah menarik perhatian karena digendong ayahku dengan alasan merasa sakit. Ditambah dengan perhatian yang aku dapatkan dari hadiahku untuk Rose. Besok, aku pasti jadi bahan gosip utama. Ya, ini memang bukan sesuatu yang tak terduga atau mengejutkan. Karena aku sering menjadi sasaran permusuhan banyak orang. Tapi memikirkan harus menghadapi rumor aneh lagi membuatku mulai sakit kepala. Ketika Duke Floyen dan putrinya meninggalkan ruang perjamuan, para tamu yang sering menyasar Jubilian mulai bergosip. Saya tidak percaya dia menyebabkan keributan seperti itu di pesta orang lain. Saya juga tidak mengerti bagaimana seseorang yang tadinya baik-baik saja bisa bersikap seperti itu. Dia tidak melakukan ini dengan sengaja untuk menarik perhatian, kan? Saat itu, sebuah suara dingin dengan tegas menghentikan percakapan mereka.
Sepertinya semua orang lupa bahwa Lady Floyen baru saja sakit beberapa waktu lalu. Mendengar ucapan Rose, bintang dari pesta itu, keheningan pun menyelimuti seluruh aula. Dia menatap para tamu yang baru saja bergosip tentang Jubilian. Sepertinya dia belum sepenuhnya pulih dari sakitnya, tapi dia tetap datang ke pesta ulang tahunku meskipun masih kurang sehat. Kurasa ia sangat perhatian, katanya. Banyak orang mulai setuju dengan kata-katanya. Beberapa saat yang lalu, dia sedang duduk dengan wajah pucat sebelum pergi ke teras. Iya, saya juga melihatnya. Rose berkaca-kaca setelah mendengar hal ini dan berkata, meskipun saya baru saja mengenal Lady Floyen, saya merasa sudah cukup mengenalnya lewat surat menyurat yang kami lakukan. Dan menurut saya, dia orang yang sangat baik. Beberapa bangsawan setuju dengan Rose dan mengemukakan pendapat mereka sendiri. Lady Arlo benar, awalnya saya tidak mengharapkan apa-apa saat menerima surat atas namanya. Tetapi ketika saya tahu bahwa Lady Floyen menulisnya sendiri, saya menyadari bahwa isinya sangat unik. Di antara suara-suara itu ada juga putra terhormat Conrowain. Saya membuat kesalahan dengan mencari pasangan lain sebelum wanita itu bisa menjawab saya. Namun, dia memaafkan saya dan tampak seperti malaikat saat melakukannya. Rose mengabaikan kata-katanya yang penuh dengan motif tersembunyi dan berkata, sebagai tuan rumah perjamuan ini, saya berterima kasih padanya. Jadi, ketika Rose mulai kehilangan kata-kata, Con Arlo merangkul bahu putrinya dan berkata, para tamu yang terhormat, karena kita semua adalah kawan dengan posisi politik yang sama, bukankah kita semua harus bersatu? Terlebih lagi, jika Sang Duk mengetahui bahwa kita telah berbicara buruk tentang putrinya hari ini, dia pasti akan sangat kecewa. Para tamu yang tadi bergosip tentang Jubilian menelan ludah. Memang sudah umum diketahui bahwa orang-orang sering menjelekkan kaisar saat Sang Duk tidak ada. Tetapi suasana yang tadi terasa mulai memanas. Selain itu, pemandangan Sang Duk menggendong Jubilian sangat berbeda dari rumor yang mengatakan bahwa hubungan mereka dingin dan penuh ketidakpedulian. Ketika keheningan mulai terasa, Con Arlo tersenyum dengan ramah. Sepertinya suasana menjadi sunyi karena musiknya terhenti. Silakan lanjutkan pertunjukannya, maestro. Saat musik kembali dimainkan sesuai perintah sang bangsawan, suasana dingin di aula perjamuan perlahan mencair. Beberapa bangsawan mulai berbisik pelan di antara mereka sendiri. Kon memang harus bersikap ramah kepada keluarga Floyen karena lady muda telah memberikan hadiah yang luar biasa untuk putrinya, bukan? Kau benar, bahkan jika bukan karena hadiah itu, sepertinya Sang Duk benar-benar peduli pada putrinya. Akan lebih baik bagi kedua keluarga untuk memiliki hubungan yang baik. Saat sentimen umum beralih ke arah Jubilian, Rose menatap ayahnya dengan bangga. Sekarang setelah dipikir-pikir, ia dapat bertukar surat dengan Lady Floyen sejak awal berkat dukungan dari ayahnya, Con Arlo. Terima kasih ayah. Con Arlo tertawa pelan mendengar ucapan terima kasih putrinya. Sepertinya kamu telah mendapatkan teman baik. Rose menatap ayahnya dengan penuh kasih untuk beberapa saat, lalu tersenyum saat teringat Duke Floyen yang pergi sambil menggendong Jubilian. Aku lega Lady Floyen juga memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya. Meskipun aku merasa jauh lebih baik setelah meninggalkan ruang perjamuan, aku masih merasa tidak nyaman karena ayahku menggendongku. Nafasku baru menjadi lebih tenang ketika aku melihat kereta keluarga kami di kejauhan. Saat kami naik ke dalam kereta, rasa tidak nyaman ini akan berakhir kan? Tetapi setelah kami masuk ke dalam kereta dan ayahku menurunkanku, aku tetap merasa tegang karena dia memutuskan untuk duduk tepat di sampingku. Kau mungkin akan pingsan seperti sebelumnya, jadi aku akan duduk di sebelahmu selama perjalanan pulang. Tidak mampu menolak keinginannya, aku memaksakan senyumku. Mikhail mengepalkan tangannya saat mengingat bagaimana Jubilian meninggalkan ruang perjamuan. Dia tidak enak badan. Apakah itu berarti dia tidak berpura-pura sakit? Jubilian selalu bisa mengikutinya kemanapun ia pergi. Bahkan saat ia berjalan dengan cepat, Jubilian tidak pernah tertinggal dan berhasil menyamai kecepatan langkahnya.
Ia pikir Jubilian adalah orang yang sehat secara alami karena alasan ini. Tetapi sekarang, setelah dipikir-pikir, Jubilian tidak akan menampakkan dirinya selama berhari-hari setelah mengikutinya. Jubilian juga akan kesulitan bernafas saat ia memaksakan diri untuk mengikutinya. Ketika Mikhail menyadari hal ini, hatinya tiba-tiba terasa sakit. Ayah, aku tidak mau menikah, mempersembahkan. Pesta ulang tahun Rose sudah berakhir. Bukan begini yang ku mau. Kesalahpahaman dan prasangka. Pokoknya, aku tidak mau berpasangan dengan putra mahkota. Putri Duke yang salah paham dengan ayahnya. Pokoknya, putriku tidak boleh dengan Max. Dan Duke yang salah paham dengan putrinya. Aku jadi terus teringat padanya. Serta kesalahpahaman putra mahkota yang menumbuhkan bunga-bunga cinta dalam hatinya. Tunggu episode selanjutnya ya.